Oke, anak-anak, kita simak lagi tadi yang dibacakan oleh Felix. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas, akan tetapi makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Next. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Ini kita nggak lakukan karena nggak mungkin ya. Kita akan melewati proses ini. Ini nanti bagian olahraga, dibahas di olahraga. Saya lanjutkan ke sini. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, kemarin perkembangbiakan dengan cara generatif itu cara seperti apa? Kawin bukan sih, Pak? Oke, generatif itu dengan cara kawin. Kalau kebalikannya, berarti perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Vegetatif itu berarti apa? Kalau generatif kawin berarti vegetatif? Tidak kawin. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua ini. Generatif dan vegetatif. Ini tidak berlaku untuk manusia, tidak berlaku untuk hewan. Manusia, hewan, prosesnya pasti ini. Tapi kalau generatif dan vegetatif ini terjadi pada tumbuhan saja. Perhatikan ini. Pernah kalian membeli nanas? Pernah, Pak. Oke. Pada saat kalian membeli nanas, Pak Madun mau ujian di kelas berapa, Ya, Pak Madun? kelas 1, Pak. Masalah sinyal ini tadi, Pak. Oh. Pernah beli nanas kalian? Pernah. Nah, nanas itu kan misalkan di sini ada buahnya nanas. Lalu kalau kalian beli nanas yang belum potongan, itu mesti kan sama daunnya yang atasnya ada daunnya dikit gini kan? Ya enggak? Kalau ini kalian dipotong, yang ini dikupas, dimakan, potongannya ini kamu taruh di gelas, gelasnya ini dikasih air, ditaruh, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh, terus kalau ditanam di tanah, nanti ya tumbuh besar, akan muncul nanasnya lagi. Akan muncul nanasnya lagi. Yang berikutnya, bawang merah. Bentuknya itu berlapis, dia dikatakan ubi lapis. Yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Ubi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Jadi itu terus berlapis, akhirnya berbentuk ubi. Nah, ubinya bawang merah ini adalah ubi lapis. Dia ditanamnya gampang sekali. Dia tinggal ditaruh di tanah, udah tumbuh sendiri dia. Biasanya petani itu dipotong lalu ditaruh tanah. Maka dia bakal tumbuh. Kenapa? Karena yang bagian dalam ini nanti akan bakal tunasnya di sini. Kalau ini daun sebenarnya. Jadi bermula itu dari misalkan nanti sudah muncul tunas. Dia akan membentuk dari dalam nanti akan muncul tunas lagi. Akhirnya kan ini membengkak terus gini. Lah bentuknya akhirnya ya bawang merah itu. Berikutnya lagi pohon pisang. Dia berkembang biak dengan tunas. Kamu nggak perlu menanam lagi kalau misalkan sudah menanam satu pohon, satu batang ini kamu tanam. Dia nanti sampai berbuah, terus kamu potong, sudah mati kan satu potong.
Tapi dia sebelum mati itu sudah akan muncul tunasnya. Sehingga di daerah situ, gerombolan itu, ketika kamu sudah potong ini pohon pisang, tunasnya ini masih bisa berkembang terus. Jadi tidak perlu khawatir, jangan berpikir bahwa, wah nanti kalau pisangku ini sudah berbuah, sudah matang, tak potong, nanti jangan-jangan terus habis, aku harus nanam lagi. Tidak perlu. Tunasnya ini nanti akan berkembang. Lanjut. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif. Kenapa dikatakan vegetatif? Dia tidak perlu proses penyerbukan. Yang kemarin kita bahas bahwa di sini ada benang sari, ada putik, terus di sini ada benang sari, terus ini kelopak-kelopak bunga itu, maka ada benang sari yang jatuh di atas kepala putik. Ini proses generatif atau dengan cara kawin. Namun beberapa tumbuhan yang di atas tadi, yang kita bahas tadi, dia tidak perlu melalui tahapan ini. Kalau kamu bilang, Pak nanas apakah ada bijinya? Nggak ada bijinya. Pisang, meskipun dia ada bijinya, dia nggak bisa ditanam. Jadi pisang itu nggak bisa ditanam. Pak, kalau biji semangka, Pak? Biji semangka bisa. Semangka itu sebelum berbuah, dia itu juga melalui proses perkembangbiakan secara generatif dengan kawin juga, ya, ada bunganya. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Sekarang amati berikut, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Apa itu? Tanaman apa itu? Wortel, Pak. Wortel. Bagaimana cara dia berkembang biak? Bagaimana cara wortel berkembang biak? Ayo, wortel berkembang biak dengan cara bagaimana? Ayo, do you have opinion? Oke, saya akan tunjukkan bagaimana proses pertanian wortel. Saya bukakan YouTube. Putus-putus. Pak. Iya, Pak. Gambarnya Iya, putus-putus gambarnya. Videonya sama gambarnya, Pak. Jadi putus-putus. Oke. Pada prinsipnya wortel itu ada benihnya.
ada bijinya. Pertanyaan saya, kalau wortel ada bijinya, lalu dia perkembangbiakannya secara vegetatif atau generatif? Vegetatif? Bukan. Vegetatif itu tidak kawin loh. Pak, permisi Pak. Oh iya. Generatif. Berarti vegetatif atau generatif? Generatif. Vegetatif. Vegetatif. Kenapa kok vegetatif? Duh, kasih alasan dulu. Karena proses tumbuhnya tidak kawin. Loh, kalau dia ada bijinya, apakah dia tidak kawin? Dia kan ada biji loh. Wortel itu kan ada biji. Bijinya wortel yang mana Pak? Saya nggak pernah lihat Pak. Oh, enggak pernah lihat ya. Sebentar. Yang ditabur ini bijinya wortel. Oke, saya tunjukkan ya. Biji wortel. Saya tunjukkan. Ini, kelihatan? Ini biji wortel. Dia berkembang biak secara vegetatif atau generatif? Generatif. Kenapa kok generatif? Kalau dilihat dia menggunakan biji, maka dia berkembang biak secara generatif. Namun wortel itu, kalau kalian tanam ubinya, dia juga bisa secara vegetatif. Tapi di dalam beberapa literatur dikatakan bahwa wortel itu berkembang biak secara vegetatif atau dikatakan tidak kawin. Alasannya kenapa? Wortel berkembang biak secara vegetatif dengan cara menghasilkan umbi, akar yang seringkali dilihat berwarna orange. Ubi akar wortel juga bisa memperbanyak diri tanpa melalui proses perkawinan dan bisa menjadi individu atau tanaman baru. Namun, wortel itu juga bisa disebut secara generatif. Kenapa secara generatif? Wortel itu juga punya bunga. Lalu bunganya tadi itu nanti akan melalui proses perkawinan juga menghasilkan biji. Lalu dia akan berkembang secara generatif. Tuh. Tapi kalau kalian ditanya umumnya wortel itu secara vegetatif atau generatif? Dia secara vegetatif. Karena ditinjau dari ubinya ini, dia bisa menghasilkan individu baru tanpa proses perkawinan.
Itu ya. Kita lanjutkan. Ini nanti silahkan amati tanaman di sekitar kalian. Task 1. Kalian tulis namanya. Ini yang kolom ini. Namanya, misalkan mangga. Mangga itu vegetatif atau generatif? Generatif. 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 Pak tadi nggak ada gambarnya. Belum ada screen. Oh Bisa. iya, Pak. Sorry. Kok kalian bisa loh? Ditanyai. Sudah ya? Sudah. Task 1. Mangga kan emang Mangga. generatif, Pak. Apa? Mangga kan Mangga generatif. kan emang generatif. Lah ya. Kalau singkong. Singkong secara Vegetatif. vegetatif. Aku mau jawab, takut salah. Kalau coba beril. Kalau pisang Vegetatif. vegetatif. Gak ada bunga pisang itu terus dikawinkan lalu menghasilkan, itu enggak ada. Sebentar ya, baterainya kayaknya. Tomat itu apa, Pak? Tomat. Iya. Tomat itu berbunga. Berarti generatif. Bunganya nanti menghasilkan buah, buahnya ada bijinya, lalu berarti itu secara apa? Generatif. Tomat itu generatif ya? Benar, generatif. Tomat itu secara generatif. Dan seterusnya, nanti silakan diisi, itu ada 5 ya. Ada 5 isian, kalian sebutkan 5 tanaman, lalu bagaimana proses perkembangbiakannya secara vegetatif atau secara generatif. Itu ditugasin, Kak, Pak? Ya, saya sudah tuliskan task 1, artinya tugas ke-1. Pak Dani, keterangannya, Pak. Juga. Oke. Keterangannya enggak usah, enggak apa-apa. Yang penting ini. Kalian nanti kalau bikin tabel ini enggak usah, enggak apa-apa. Jadi langsung tanamannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana. Understand? Ya. Lalu setelah itu nanti kalian tuliskan apa manfaatnya dari perkembangbiakan secara vegetatif. Manfaatnya apa sih kalau perkembangbiakan secara vegetatif? Sebenarnya lebih baik vegetatif atau generatif? Apa keuntungannya dari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif? Nah, tuliskan alasannya di sini ya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan sumber kehidupan. Silahkan Beril. Siapa ya? Jangan Beril. Ganti. Beril sudah aktif menjawab dari tadi. Indri kok di kelas ini ya, Indri? Sudah selesai tak Indri? Kelas 1, kelas 2 Indri? Sampai ke kelas 2? Bisa masuk ke sini dulu nanti. Lagi. Ya sudah, silakan diklik Indri. Pak Madun, saya pindah ke kelas 2. Ya. Silakan.
Sudah, tinggal klik Pak Madun. Indri, silahkan diklik Indri, yang bagian pojok sebelah kiri atas. Halo Indri. Indri. Halo Indri. Wah, rupanya enggak. Oke, saya lanjutkan. Selin, minta tolong dibacakan, Selin. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di agraris Katulistiwa. Indonesia memiliki daratan tinggi, daratan rendah, Dataran. dan daratan perairan. Dataran. Bukan daratan, tapi dataran. Dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki Daratan. ketinggian. Dataran rendah adalah daratan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, Palawija, bukan Palawijaya. tebu. Padi, palawija. Dan padi, palawija, dan tebu. Tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah Kelapa apa bakau, kepala? dan ganggang. Dibacanya yang baik, yang benar. Kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Boni, Sulawesi Selatan. Jenis pertumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Lanjut. Saya ulang bacakan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah.
tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Palawija itu ubi-ubian. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai. Karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Kelapa, bukan kepala ya. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, namanya dataran tinggi Dieng. Lalu dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi antara lain teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Teh, kopi, buah-buahan, sampai sayur-sayuran ini ditanamnya disebut dengan perkebunan. Ladangnya disebut dengan perkebunan. Berarti di dataran tinggi itu perkebunan. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Tumbuhan lain yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke. Istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dari ide pokok dalam paragraf bacaan di atas. Ada berapa paragraf ini? 1, 2, Pak. kenapa? Ada 5. 4, 5 ya. Coba ide pokok dari paragraf ke-1 apa? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Berarti ide pokoknya Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya. Ini Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Dan seterusnya. Nanti silahkan kalian isi. Ini masuk pada task 2. Task kedua. Tugas kedua. Ini ada anak yang masuk kelas ini enggak? Naila kelas 1. Pak Dani, tolong masuk kelas. Sudah naik, silahkan diklik naik. Naila silahkan diklik. Oke. Ini tugas kedua. Diskusikan diagram dengan temanmu. Ini nanti nggak harus dibuat lingkaran. Kalian boleh buat kotak-kotak seperti yang tugas kemarin itu. Diskusikan diagrammu dengan temanmu, kelompokmu. Kembangkan informasi, nggak usah didiskusikan, nanti langsung dikembangkan dari ide pokok itu, dari ide pokok yang kalian tulis, nanti dibuat bacaan. Dibuat sebuah teks. Dikembangkan sendiri. Ini masih menyangkut task 2. Lanjut. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tuliskan beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Yang pertama, pertanyaan pertama, menurut Felix bagaimana? Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini?
Nggak ada, Pak. Loh, nggak ada yang menarik. Saya baru tahu Apa, kalau Ndo? wortel itu. Iya, Apa, Ndo? saya baru tahu kalau wortel itu ada bijinya. Oh ya. Bijinya tapi nggak di dalam wortel loh, Ndo ya. Jadi di bijinya itu pada bunga kayak apa ya? Jadi wortel itu kan begini. Di dalam tanah. Terus nanti ada apa namanya? Pohonnya. Pohonnya itu kayak apa ya? Kayak kenikir itu. Nah, di atasnya sini ada bunganya, lalu bunganya ini menghasilkan biji. Bijinya ini juga bisa ditanam. Wortelnya ini pun juga bisa ditanam. Kalau melihat proses ini, berarti mulanya kan dari bunga. Pasti dia secara generatif. Kalau melihat ini secara vegetatif. Gitu, Ndo. Oke. Beril, apa yang masih bingung, Beril? Pertanyaan kedua. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa ya tadi? Tidak ada. Nggak ada Felix, kelihatan. sik membingungkan yang mana, Felix? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, tidak masalah. Saya akan tanya Angel. Angel, bisa nyalakan mikrofonnya, Angel? Ya, Pak. Oke. Perkembangbiakan secara vegetatif itu apa, Angel? Pak, fotonya tidak ada. Apa, Pak? Vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Tidak kau. Oke. Mario, Ya, Pak. sebutkan 2 tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Apa, Mario? Mario? Can you listen me, Mario? Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif itu apa? Contoh 2 aja. Saya boleh jawab, Pak? Beril kalau gitu Beril. Singkong sama pisang. Oke. Kok tunas, Mario? Kensu, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif apa, Kensu? Kensu? Ken? Umbi lapis, Pak. Loh, kenapa kok umbi lapis? Kensu, can you listen me, Kensu? Wah. El bisa buka mikrofonnya, El? Ya, Pak. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Wortel bisa. Wortel, oke, kalau dilihat dari bijinya bisa secara generatif. Lainnya? Nah, sama mawar bisa, Pak. Apa? Mangga bisa, Pak. Mangga. Iya, Bukan. mangga. Ya, pun juga bisa. Apa tadi, El? Yang keras, El? Mangga juga. Apa? Mangga. Pertama itu, Pak, bunga flower, Pak, katanya. Enggak dengar saya suaranya. Coba ditulis di chat. Silakan tulis di chat. Tulis di chat, El. Oh ya, boleh mangga dan wortel. Oke. Itu untuk tematik hari ini, hanya ada 2 tugas di tematik tadi, nanti bisa di-share di GC. Saya akan jelaskan untuk literasi numerasi. Sebelum ke literasi numerasi, saya akan bahas yang kemarin,
ada sedikit yang keliru dari ini. Saya share screen ya. Coba yang masih ingat kemarin ini diapakan? Aturannya diapakan? Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 8. Dibagi 8. Berapa bagi 8? 10. 80. 72 bagi 8. 9. 60. Berarti bawahnya ini berapa? 7. Ini 6. berarti ini 40. 48. Terus 56. Begini ya? Ya, Pak. Ini yang betul. Saya lanjutkan bawahnya. Tali busur dan lain sebagainya, apotema, juring. Oke. Perhatikan gambar ini. Yang A ini disebut apa ayo? A itu yang sini. Optema. Diameter. Apotema. A itu tali busur. Busur. Maaf. Tali busur yang A. A itu busur atau tali busur? B busur. Busur. Yang A busur. Salah. A itu Tali busur atau busur. tali busur? Busur. Tali busur. A itu busur. Oh, A itu busur. Oh, benar. Yang B? Tali busur. Tali busur. Yang C? Apotema. Apotema. Bagian D jari-jari ya. Lalu bagian E? Diameter. Oke. Yang betul begini. Bedakan antara busur dan tali busur. Jadi kalau misalkan ini saya punya sebuah sudut itu begini. Kalau ini disebut dengan juring. Ini busur, ini namanya tali busur. Dari ini ke sini namanya jari-jari. Ini kalau saya lanjutkan kan nanti akan menjadi lingkaran begini. Dengan titik pusat ini. Kalau ini lurus melewati ini namanya diameter. Itu bagian darinya. Carilah benda berbentuk lingkaran di sekitarmu yang dapat kamu hias. Sebutkan nama benda tersebut. Buatlah rancangan hiasan yang memuat juring. Buatlah rancangan hiasan yang memuat tembereng. Ini nggak dikerjakan, nggak apa-apa sih. Oke, yang ini sudah saya anggap bisa. Hari ini nanti kalian literasi, bukan numerasi. Apa saja literasi hari ini kita akan bahas sekilas. Jadi literasi saja ya, Pak? Literasi saja. Oke. Selamat pagi, siswa kelas 6. Siapkan buku kerja kalian dan alat tulis. Gambarlah wajahmu pada bingkai di bawah ini dan lengkapilah sesuai pengalamanmu sendiri. Bisa gambar wajahnya sendiri? Nggak bisa, Pak. Jadi gambar ablat boleh. Gambar anime bisa. Gambar anime. Gambar wajahnya, Ndo, jangan anime, Ndo. Wibu. Sebelum membaca, amati gambar di bawah ini. Pernahkah kamu melihat rumah-rumah yang didirikan di sekitar sungai seperti pada gambar ini? Pernah, Pak? Pernah. Bagaimana kondisi rumah-rumah pada gambar? Ya kayak Berantakan. gitu, Pak. Ya kayak gitu. Menurut kamu mengapa orang mendirikan rumah di situ? Nanti ditulis jawabannya. Selanjutnya ada bacaan judulnya tempat yang nyaman. Dari sini nanti dibaca, terus kalian selesaikan ini. Mengapa Indonesia berada urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia? Kenapa alasannya? Karena hatersnya banyak. Haters. Permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Lanjut. Kamu menerima surat dari salah satu sahabatmu yang tinggal di negara lain. Buka dan bacalah surat dari sahabatmu itu. Untuk Adi dan Mira di Indonesia. Ini suratnya begini, nanti kalian pahami surat itu. Tahukah kamu apa isi struktur kalimat? Struktur kalimat adalah unsur pembentuk suatu kalimat. Unsurnya itu terdiri atas subjek, predikat, dan objek.
Jadi unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, ditambah keterangan biasanya. Baik keterangan waktu, keterangan tempat. Jumlah penduduk di Indonesia sangat fantastis. Subjek dari kalimat tersebut. Jumlah penduduk Indonesia di tahun ini sangat fantastis. Subjeknya mana? Apakah jumlah atau penduduk? Atau jumlah penduduk? Jumlah penduduk, Pak. Jumlah penduduk atau penduduk saja? Jumlah penduduk Indonesia bukan? Atau salah? Jadi subjek itu adalah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh. Ya jumlah penduduk kan? Tokohnya kan jumlah penduduk. Penduduk mana? Indonesia. Indonesia. Berarti subjeknya yang benar penduduk Indonesia atau jumlah penduduk Indonesia tahun ini atau jumlah penduduk atau jumlah? Jumlah penduduk Indonesia tahun ini. Jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia subjek di tahun ini itu menunjukkan keterangan waktu sangat fantastis. Itu menunjukkan apa? Pak, masukkan saya di kelas 5, Pak. Iya, siapa ini? Sangat. Bentar. Enggak muncul soalnya. Duh. Ini, guys. Pak, masukkan saya di kelas 5, Pak. Iya, sebentar. Silahkan. Yang kedua, nanti diisi sendiri ya. Yang kedua, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Apa? Sensus penduduk. Kenapa dilakukan setiap 10 tahun sekali? Predikatnya yang mana? Predikat itu yang menunjukkan kata kerja. Ya, kata kerjanya itu berarti yang dilakukan setiap 10 tahun. Ya, setiap dilakukan itu. Setiap 10 tahun sekali. Tidak dijawab, Pak, sama Pak Dani. Tidak ada tugas. Kan masih banyak. Pak, kapan masuk sekolah, Pak? Aku udah bosan di rumah. Sudah bosan di rumah. Iya, nggak pernah keluar. Pandemi masih banyak sekali ini. Di daerah sini, agak ke sana-sana itu banyak yang kena COVID. Di daerah kalian bagaimana? Banyak juga? Lumayan, Pak. Di aku masih aman-aman sih. Belum ada lihat. Kemarin kena COVID. Di sini banyak sekali. Tapi di Kan jalan. aku juga pernah keluar. Pak, masukin kelas 5, Pak. Iya. Siapa ini? Welcome. Luka itu. Silakan. Bisa diklik welcome. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Mandu langsung enggak ada. Hari ini semestinya ya, pembelajarannya itu ada conversation, juga ada bahasa Inggris. Tetapi conversation-nya masih enggak diisi dulu karena ada pergantian guru untuk conversation dan bahasa Inggris. Kemungkinan nanti bahasa Inggris yang menyampaikan Bu Lydia untuk conversation masih disesuaikan. Pak Dani. Ya. Kenapa Bu Nabila keluar, Pak, dari grup? Dari grup. Oh ya, Bu Nabil resign. Pak Dani, PPKM berapa minggu, Pak? Masih tambah lagi nih, enggak tahu. Sebentar ya, saya akan nanti masuk ke sini Bu Lydia, terus kalian lanjut bersama Bu Lydia. Oke. Kelas berapa Pak Madun? Aduh. Semula dari kelas 2 pindah ke kelas 3. Pak Bedun. Hello Bu Lydia, welcome to my class.
Dia udah gabung kok. Pak Dani boleh masukkan saya ke room 2 dulu. Oke. Apa ke room 1 sih kelas 2? Sampai masuk ke kelas 2 dulu. Saya masukkan kelas 2 dulu berarti ya, Bulit. Tuh, sudah hilang sendiri. Lagi ngomong udah hilang. Belum. Bulit dia masih mau masuk ke kelas 2 sebentar. Setelah ini boleh ya bahasa Inggris, English. Ega ini masuk ke kelas berapa, Ga? Apa? Silahkan, Ega. Oke. Bahasa Inggrisnya nanti kemungkinan yang mengajar sekarang ganti Bu Lydia. Untuk conversation-nya masih disesuaikan, mungkin minggu depan baru bisa tertata jadwalnya. Jadi bahasa Inggrisnya ganti Bu Lydia, Pak? Iya. Senengan mana? Bahasa Inggris yang ngajar Bu Lydia atau Bu Nafi? Dua-duanya. Kenapa? Iya. Kamu bisa bahasa Inggris, tak Felix? Semua dinyalakan videonya karena nanti kalau bahasa Inggris itu kamu pronunciation-nya harus bagus, terus pengucapannya harus sesuai. Angel, silahkan nyalakan videonya, Angel. Selin, Prestian, Batista. Nanti balikin Lik baju kotak-kotaknya Lik. Kupril, waduh. Kensu Ya, Santosa, balikin. sudah. Aku sempit bagi baju ini. Deborah, Angel. Mana Angel? Balik. Ke kamar mandi sebentar ya, Pak. Oh iya. Jadi nyalakan videonya kalau ke kamar mandi. Aduh. Sudah berkumis. Can you speak English very well, Felix? Can you speak English? Okay, Miss Lydia, welcome to my class. Maaf, saya tadi tutup kelas saya dulu soalnya. Oke, enggak apa-apa. Now time for you. Oke, thank you. BTW itu tadi English ya, Pak ya, bukan English. English. Oke, good morning everyone. Ketemu lagi ya sama Miss Lydia. Aku nggak bisa jadi nyimak. Kenapa Felix? Siapa yang ngomong tadi itu? Suaranya ngebas ya? Beril. Suaranya Beril itu, Kak. Saya kira suaranya Felix. Ngebas loh. Ya ampun. Dia kan sudah mulai dewasa itu. Iya, benar sekali. Sudah remaja ini ya, anak-anak ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang direction. Direction and location. Apa sih direction? Direction itu petunjuk. Kalau kalian suka, kalau di jalan lihat rambu-rambu lalu lintas ya, ada yang arahnya ke kanan gini, ada yang ke kiri gitu. Itu kita akan belajar dalam bahasa Inggrisnya. Sebentar. Nah, this one. Ada yang gambarnya gini kan ya? Misalnya dia nggak bisa ngendarain kendaraan sih, tapi kalau di jalan suka merhatiin ada rambu-rambu yang seperti ini. Nah, ini ada turn left, turn right, and then go straight ahead, go past, and then cross. Apa sih ini artinya, Miss? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini tadi ada yang go straight. Go straight itu artinya lurus, jalan lurus.
Go straight. Ini saya udah rekam belum sih? Sebentar. Oh, udah direkam. Saya record di sini kali. Oke, thank you, Pak. Oke, go straight. Sekarang sama-sama Miss Lydia, tolong diikuti. Go straight. Go straight. Go straight. Bukan go strike ya. Go straight. Oh, straight. Oke. Itu artinya Straight. lurus, Lurus. ya, lurus. Kenapa Miss Lydia nggak tulis jalan? Karena ketika ngomongin tentang direction and location, itu udah pasti kalian bergerak jalan, nanya arah, gitu ya, lurus. And then turn back. Turn back. Turn back, itu artinya Turn putar back. balik. Turn back. Yes. Turn left. Turn left. Turn left. Hah? Left. Turn left. Bukan left, tapi left. Left. Nah, gigi atasmu itu ketemu sama bibir bawahmu. Left. Left. Ya. Ya, upper teeth-nya ketemu sama lower lips-nya. Jadinya left. Gitu. And then turn right. Turn right. Ya, turn right. Kalau ini udah pasti bisa cross. Cross. Ya, kadang diplesetin loh. Of course itu Offside. jadi off cross gitu kadang-kadang. Cross. And then ini opposite. Off. Opposite. Cepat Oh, ngomongnya opposite, opposite. bukan opposite, bukan, tapi opposite. Opposite. Yes, opposite, bukan opposite. Kalau opo itu kan kayak dua suku kata ya, opo. Tapi ini oponya jadi satu. Opposite. And then near. Near. And then at the end. At the end. The end. Ya, ini at the corner. At the corner. Mister dia Oh, mau tanya, ini baca yang ini tadi apa? At the end. Kalau yang ini? At the corner. At apa? At the corner. At the corner. Bener apa salah? Apa bedanya the yang ini sama the yang ini? Kenapa yang atas dibaca the end, yang bawah dibaca the corner? Miss Lydia udah jelasin ini waktu kalian di kelas 4. Aku nggak ingat. Masih inget nggak? Lupa. Soalnya ini tuh Kenapa Nando? Kenapa Nando? soalnya ini tuh Hah? Apa sih nggak jelas? Agak lamaan dikit gitu loh Ndo ngomongnya. Miss Lydia kan nggak dengarnya belum terlalu jelas. Kenapa Ndo? Kenapa Halo, ini? Mem. Ini kenapa de? Halo. Siapa ini? Kenzu ya? Kenapa ini di? Kenapa ini de? Kenapa? Karena ini E sama C. E ini masuk ke dalam huruf vokal. Sedangkan C ini diawali dengan huruf konsonan. Kata de ini ketika dia bertemu huruf vokal, maka dibunyikannya di. Kalau de ketemu huruf konsonan, dibacanya de. The jungle. Ada nggak yang nyebutnya di jungle? Nggak ada. Nyebutnya pasti the jungle. Gitu. Ya. Siapa itu? Sorry, keceplosan. Oke, at the end, Lupa milih. at the corner. Terus. Aduh, kok dia nggak mau berubah? Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang digunakan ketika kalian ada di luar sana, ada di jalan gitu ya, misalnya nanyain sebuah lokasi atau nanyain tempat
Kayak gitu, kalian bisa pakai kalimat-kalimat ini. Kalau yang pertama ini, siapa yang mau coba baca sebelum Miss Lydia bacain? Ada? Yuk. Ayo, nggak apa-apa. Kan kita belajar sama-sama. Oke, Miss Lydia contohkan. Excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Ya, ini bacanya could, bukan cold. Apalagi cold. Ya, could you tell me how to get to the nearest post office? Permisi, bisakah kamu memberitahu saya atau memberitahuku kemana arah kantor pos terdekat? Karena yang di sini yang ditanyakan lokasinya post office. Gimana kalau ditanyainnya mau nanya rumah sakit, maka post office-nya diganti jadi apa kalau rumah sakit dalam bahasa Inggris? Hospital. Kalau misalnya mau ke sekolah, berarti diganti dengan apa? Post office-nya. The nearest school. Tapi namanya school pasti ada namanya. Misalnya mau ke Alfamart ya, post office-nya bisa diganti jadi Alfamart atau Minimart gitu ya, atau traditional market kayak gitu, pasar tradisional terdekat gitu. Tinggal diganti si objeknya ini ya. Gitu. Atau yang kedua seperti ini. Excuse me, do you know where the nearest post office is? Kamu tahu nggak di mana kantor pos terdekat? Gitu. Tinggal diganti aja ya objeknya, tergantung kalian mau kemana. Oke, sekarang sama-sama semuanya tolong ikuti setelah Miss Lydia ya, yang kalimat pertama. Siap? Berarti kalau gitu dinyalain semua mikrofonnya, nggak ada yang mute. Di-unmute gitu loh guys. Udah. Doh, di-unmute doh. Tuh, Miss Lydia udah request loh. Mario, please. Kensu, El, Selin. Oke? Sama-sama ya setelah Miss Lydia ya. Kita pelan-pelan. Excuse me. Excuse me. Could you tell me? Could you tell me? Could you tell me How to get how to get to the nearest post office? Oke, ini dibacanya apa tadi? Miss Lydia bilang? Excuse me, code. L-nya nggak dibaca. Could you tell me? Could you tell me? L-nya nggak dibaca, nak. Ya, could you tell me how to get to the nearest post office? Yang kedua, ikuti sama Miss Lydia ya. Excuse me. Excuse me. Do you know where the nearest post office is? Nah, kalian bisa pakai pertanyaan ini atau mungkin ada orang luar yang tanya sama kamu seperti ini. Nah, kalian bisa jawab misalnya ya, dari sini lurus aja lalu belok kanan gitu misalnya. Bisa jawabnya gimana? Tadi lurus apa bahasa Inggrisnya? Ada yang masih ingat? Hah? Go straight, benar. Go straight. Kalau belok kanan?
Go left. Kalau belok kanan apa belok kanan? Goli. Go left. Turn right. Belok kanan turn right. Kalau belok kiri baru turn left. Oke. Ini contoh kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan ketika menanyakan lokasi atau kalian memberi petunjuk. Wow. Kenalan mikrofon kok. Ini ungkapan atau kalimat yang bisa digunakan juga. I'm looking for. Gitu. Mungkin kadang ada orang yang ngelihat kalian kebingungan di jalan gitu kan, nanya, what are you looking for? Misalnya gitu. Apa yang kamu cari? Menjawabnya gini, I'm looking for a hospital. Misalnya gitu. Saya mencari rumah sakit atau I'm looking for the nearest hospital. Saya mencari rumah sakit terdekat. Kayak gitu. Bisa dipakai kalimat-kalimat seperti ini. Atau mungkin kalian ragu. Aku nih bener nggak ya? Tadi dibilangin sama temanku kalau mau ke Indomaret itu lewatnya lurus terus belok kanan terus ada perempatan nyebrang gitu ya misalnya. Terus kamu nanya sama orang, benar nggak saya ke arah sini? Ini bisa pakai kalimat yang seperti ini. Is this the right way for reach Minimart atau for reach the Indomaret? Seperti itu. Do you know where is? Apakah kamu tahu di mana? Ya, ini banyak. Do you know where is? Apakah kamu tahu di mana letaknya hatiku? Alah. Ya kan? Do you know where is? Misalnya, do you know where is Angel's house? Misalnya gitu kan. Misalnya Beryl nanya ke Kenzo. Misalnya Beryl mau main ke rumah Angel, misalnya ngerjain tugas bareng atau tugas kelompok. Kalau udah nggak pandemi ya anak-anak ya. Kamu bisa nanya gini, Kenzo, do you know where is Angel's house? Kamu tahu nggak di mana rumahnya Angel? Seperti itu. Ini ada lagi, do you have a map? Kamu punya peta, map. Kalau kalian suka dengar Google Map, nah sebelum itu bentuk digital, itu ada bentuk manualnya, bentuknya kertas gitu. Nah, kalau zaman sekarang sudah digital semua, jadi orang banyak jarang yang nyari map, langsung bukanya Google Map. Kayak gitu ya. Tapi misalnya kamu ke luar negeri, terus kalian ke hutan misalnya gitu ya, ke sebuah hutan, terus kalian kesasar di hutan itu adanya penduduk lokal. Biasanya mereka masih punya map yang bentuknya kertas gitu. Seperti itu. Nah, ini ada how far is it to? How far is itu seberapa jauh? Oke. Misalnya dia mau tanya, tadi gimana kalau mau nanya arah ke post office terdekat? Excuse me, could you tell me where is the nearest post office? Oke, ini biasanya kalau nanyain letak pasti yang digunakan kata tanyanya adalah where atau how, bagaimana cara. Apa ini? Anda tidak tahu rumah Anda di mana? Google Map solusinya. Tergantung lah. Kalau kamunya misalnya lupa, alamatnya nggak bisa masukin di Google Map. Ya kan? Masa terus dibikin voice note gitu. Tunjukkan rumah saya. Ya harus masukin alamatnya dulu lah kalau di Google Maps. Ya enggak?
Gitu ya. Itu tadi kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kalian menanyakan lokasi, atau bisa kalian pakai yang go straight, turn right, itu untuk memberikan petunjuk arah kepada orang yang bertanya kepada kalian. Tadi dicatat nggak? Enggak. Enggak. Ya. Enggak, Miss. Baru masuk. Cuma satu tak input. Nah, nanti ada tugasnya. Ya. Tugasnya di mana? Tugasnya bisa dia share di Google Classroom. Nah, untuk materinya, ini kan di-record. Kalian bisa lihat nanti di YouTube. Di-record sama Pak Dani. Ini Oke? Samsuria Kurnia. Iya, wali kelasmu. Siapa? Ada Pak Daninya loh di situ. Biarin ini. Wih, Nanti dibilangin, nanti nggak usah dibilangin Pak Dani loh, Pak Daninya tahu sendiri. Nonton yang rekaman. pada ini ada. Iya, Pak. Ada. Ayo. Wih, mati kamera. Mute. Oke, I think that's enough for today. Thank you for joining with me. Sebelum menutup, Miss Lydia mau tanya, lurus itu apa bahasa Inggrisnya? Go straight. Go straight. Ya, go straight. Go straight. Kalau belok kiri, Ah, iya kan, Miss. apa? Turun apa itu? Ya, turun apa lah? Minta tahu. Turn apa, ayo? Turn left. Turn left. Turn Ya, left. Ya, Ya, turn left. turun. Kalau menyeberang, Apa tadi itu? menyeberang itu apa? Cross. Berlawanan, opposite. Google Translate apa gunanya? Google Translate bisa, tapi Google Translate tidak punya pertimbangan atau perasaan. Jadi kalimat yang dihasilkan itu bentuknya baku. Jadi ketika kamu praktekkan dengan sesamamu manusia, itu kadang ya kaku gitu kayak bahasa robot. Karena dia memang diciptakan dari sistem gitu. Thank you, Pak. Oke. Thank you for joining with me. Terima kasih Pak Dani, saya kembalikan ke Pak Dani. Oke, terima kasih. Tugasnya nanti di Google Classroom ya. Ya, terima Iya. kasih banyak Kak Lydia. Kak Lydia minta tolong nanti kirim email ke saya biar invite untuk jadikan teacher di situ. Oh, oke Pak. Thank you, Nanti Pak. saya kasih itu ya, apa namanya, kode sendiri atau dibuat sendiri bahasa Inggris gitu ya, topik. Oke, boleh. Ya nanti jadi satu kelompok topik bahasa Inggris gitu. Ya. Oke, terima Oke, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Nana, silakan salah satu pimpin doa. Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati Pak Dani dan Miss Lydia yang sudah mempelajari kami, Tuhan. Berkati kami yang akan mengerjakan tugas, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus belia. Amin. Orang lagi mati visi udah do. Udah kah? Udah kan? Sudah. Udah kan? Udah keluar kan? Aduh. Boleh live ya?